Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aldi Herdiansah. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis UML dari sistem peminjaman kunci ruangan. Oke, kita lanjut. Yang pertama, ada sedikit dari deskripsi aplikasi dari sistem peminjaman kunci ruangan, yaitu merupakan aplikasi peminjaman kunci ruangan secara online. Aplikasi ini memiliki beberapa sistem yang diterapkan. Yang pertama, ada dari sistem admin yang dapat mengolah data kunci seperti mengedit, mendelete, dan juga menambahkan kunci ruangan yang baru. Dan di sini juga admin bisa menambahkan ruangan yang baru. Selanjutnya ada klien atau user. Di sini dapat mengakses tabel ruangan dan juga data klien itu sendiri. Klien juga hanya dapat melakukan transaksi secara langsung dan secara walking. Selanjutnya ada proses bisnis dari aplikasi sistem peminjaman kunci ruangan. Ada 3 tabel. Yang pertama ada user dan kunci. Di sini user dan kunci itu maksudnya adalah memverifikasi user dan juga kuncinya. Lalu masuk ke admin. Admin akan meriksa status peminjaman. Di sini divalidasi apa kuncinya ada atau tidak. Jika ada, maka catat data pinjaman. Dan jika tidak, maka user dikembalikan kepada user kembali. Lalu setelah mencatat data pinjaman, kita menuju ke buat laporan pinjaman yang dimana akan diteruskan ke laporan data pinjaman di database. Jadi itu masuknya ke riwayat peminjaman. Nah, jika sudah membuat laporan pinjam, lalu catat data pinjam akan diteruskan ke user dan kunci, atau dikembalikan lagi kepada user dan kuncinya. Dan user sudah bisa meminjam kunci ruangan tersebut. Selanjutnya ada use case diagram. Ada 2 aktor di sini. Yang pertama ada user dan juga ada admin. Semua pengolahan dari menginput pinjaman, lalu cek ketersediaan di user itu sendiri harus melewati login terlebih dahulu. Begitupun juga sama dengan admin. Admin untuk mengolah data pinjaman, untuk mengolah data ruangan, untuk mengolah data pengguna, dan juga untuk melihat riwayat peminjaman transaksi dari sistem ini, maka admin itu harus include atau melakukan login terlebih dahulu. Di situ juga ada logout. Setelah user atau admin sudah login, maka akan dilakukan logout. Selanjutnya ada activity diagram peminjaman. Yang pertama ada 3 peran. Di sini ada klien, ada sistem itu sendiri, dan juga ada database. Dari klien kita harus melalui registrasi terlebih dahulu. Lalu setelah dari sistem untuk meregistrasi, kita lanjut ke dalam database. Maka data disimpan, lalu dibalikan lagi kepada sistem menjadi login. Di sini user harus memasukkan username dan juga password. Maka database atau sistem pun di sini memvalidasi. Jika login dan username dan passwordnya benar, maka dilanjutkan ke menampilkan halaman menu. Dan jika salah, maka dikembalikan ke halaman login kembali.
Setelah di halaman menampilkan halaman menu, maka di sini klien akan meneruskan untuk memilih pinjaman atau booking ruangan yang akan di booking. Setelah itu sistem akan menginput data peminjaman yang sudah dilakukan oleh klien, lalu disimpan ke dalam database sebagai data riwayat peminjaman, dan setelah terkonfirmasi maka sistem akan logout seperti itu. Selanjutnya ada sekuensi diagram klien. Di sini memperlihatkan bagaimana cara login dari klien tersebut ya. Yang pertama, klien harus memasukkan username dan password terlebih dahulu, lalu login. Di dalam login, cek validasi username dan password berdasarkan database, apakah dia sudah terdaftar ataukah belum. Jika belum, maka username dan password tidak valid. Dan jika ya, maka database akan melanjutkan untuk menampilkan halaman menu. Selanjutnya di sini untuk sekuensi diagram peminjaman, yaitu bagaimana klien bisa meminjam kunci ruangan tersebut. Yang pertama, input data peminjaman terlebih dahulu. Itu termasuk sudah ke login ya. Lalu kedua, mendapat data peminjaman. Di sini admin berperan untuk melihat dan mendapatkan data peminjaman tersebut. Nah, yang ketiga, setelah itu dilanjutkan untuk menambahkan database atau menambahkan data yang baru ke dalam database tersebut. Setelah itu dari database, maka akan otomatis akan menginput riwayat yang sudah dilakukan oleh klien. Nah, klien bisa melihat dan menerima riwayat yang telah mereka lakukan, riwayat peminjaman yang telah mereka lakukan. Selanjutnya ada sekuensi diagram untuk riwayat peminjaman. Nah, di sini input data peminjaman masuk ke dalam sistem, lalu memproses data peminjaman itu di dalam database, lalu menampilkan riwayat peminjaman. Selanjutnya ada kelas diagram. Di sini ada 6 tabel. Itu ada ruangan, user, galeri, kategori, pinjam, dan booking. Untuk tabel ruangan sendiri, di sini kita bisa melakukan lihat data, tambah data, ubah data, hapus data. Dan untuk action pinjam dan booking, di sini juga bisa kita lakukan. Dan kategori terhubung ke ruangan tabel, yaitu adalah untuk menambahkan jenis ruangan yang ada di dalam ruangan tabel. Di sana kita juga bisa melakukan lihat data, tambah data, ubah data, dan juga hapus data. Untuk user sendiri yang melakukan peminjaman, user di sini saya mengibaratkan admin, karena admin dengan klien saya satukan di dalam satu tabel. Maka di sini adalah sebagai contoh adalah admin. Menggunakan fitur login user tentunya, lalu bisa melihat data, tambah data juga, lalu ubah data, dan juga hapus data juga bisa. Untuk galeri di sini saya memberikan sebagai foto setiap user. Admin juga bisa melihat data dari galeri ini, lalu bisa menambahkan data dari galeri ini juga.
lalu bisa mengubah juga dan menghapus. Untuk tabel peminjaman dan booking, ini adalah untuk riwayat transaksi ya. Jadi dari pinjam dan booking itu dipisah. Kita bisa melihat riwayat peminjaman dan juga bisa melihat riwayat booking untuk admin. Selanjutnya ada deployment diagram. Ada web client, web admin, web server, dan juga database-nya. Untuk web client, user interface-nya kita bisa melihat data peminjaman, lalu kita bisa melakukan transaksi online juga yang terhubung dengan database MySQL. Untuk web adminnya, user interface admin bisa melihat riwayat transaksi juga yang terhubung ke dalam database MySQL. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Bye bye.